البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Indak ya Muhammad Panimbang Tun. Tadhkur lana syuruta la ilaha illallah alladhi qad akhadna. Tayyib, barakallahu fiikum. Dalil dan maknanya ikhwan fillah diingat-ingat dari 7 syarat yang telah kita ambil tersebut. Al-ilmu wal yaqin wal inqiyad wal qabul wal ikhlas was sidq wal mahabbah. Kemudian kemarin berhubungan dengan persyaratan mahabbah, di antara konsekuensi mahabbah terhadap la ilaha illallah apa saja? Akbar. Cinta terhadap kandungan dari kalimat tersebut, terhadap konsekuensinya. Nah, sekarang konsekuensinya apa? Meninggalkan kesyirikan. Terus apa yang lainnya? Indah Bakhtiar. Meninggalkan larangan. Nah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini konsekuensi mencintai Allah ya. Harus meninggalkan larangan-larangannya, mendahulukan pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang berupa perkara-perkara yang halal. Yang lainnya apa, Arif? Mengerjakan apa yang diperintahkan. Tayyib. Yang lainnya Pak Albin, ittiba. Nah, itu yang Anda harapkan. Ittiba, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang sangat tegas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mengaku mencintai Allah, mencintai kalimat la ilaha illallah, ya harus ittiba'ur rasul. Sekarang kita masuk pada syarat yang ke-8. Al-kufru bit-taghut. Kufur terhadap taghut. Dan yang dimaksud dengan taghut, kullu ma 'ubida min dunillah. Semua perkara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dipersyaratkan seorang agar la ilaha illallahnya bermanfaat di dunia dan di akhirat harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Dan perkara ini alhamdulillah, kalau kita perhatikan, hakikatnya sudah terkandung dalam persyaratan mahabbah. Oleh karena itulah para ulama sebagiannya mencukupkan hanya dengan menyebutkan 7 syarat yang telah kita lewati di depan. Karena perwujudan mahabbah yaitu harus bara'ah minasyirki wa ahli. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan apa? Dan pelaku-pelaku kesyirikan. Baik. Cuman sebagian ulama menyebutkan dalam syarat tersendiri agar semakin jelas. Karena kemungkinan ketika seseorang tidak betul-betul memahami persyaratan mahabbah apa dan konsekuensinya apa, akan lalai dari perkara al-kufru bit-taghut atau bara'ah minasyirki wa ahli. Makanya dikhususkan dalam syarat yang ke-8. Wa dalilu qauluhu ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim.
Siapa saja yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Yang ditafsirkan oleh siapa? Al-urwatul wuthqa dengan la ilaha illallah. Ibnu Abbas, terus Ibnu Zubair, terus Ad-Dhahhak. Naam. Ibnu Abbas, Ibnu Jubair dan Ad-Dhahhak. Al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dalam ayat ini, juga dalam kitab khusus yang mengumpulkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Sehingga dalam ayat ini kita ketahui siapa saja yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah, berarti dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah, yang tidak akan pernah lepas. Wallahu samii'un 'alim. Baik. Berarti harus ada kufur terhadap taghut. Kalau tidak ada ikhwanillah, maka dia belum berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Dan inilah yang dicontohkan oleh para pendahulu kita. Di antaranya Abul Muwahhidin. Siapa yang digelari dengan Abul Muwahhidin? Bapaknya ahli tauhid. Siapa? Hanafi. Yang digelari dengan Abul Muwahhidin. Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah." Sungguh telah ada pada kalian contoh yang bagus, teladan yang bagus pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Tatkala mereka mengatakan, "In qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, sungguhnya kami itu berlepas diri dari kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami kufur terhadap kalian, yaitu kami mengingkari kalian atas kekufuran, kesyirikan yang kalian lakukan. Dan nampak antara kami dan kalian permusuhan serta saling membenci selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Jadi memang harus ada kebencian terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin bersatu ikhwanillah antara tauhid dan syirik. Sehingga harus berpisah. Kenapa harus berpisah? Harus ditinggalkan pelaku-pelaku kesyirikan dan harus kita benci. Dan ini akidah yang yang hendaknya terpatri pada diri-diri kita, yang terus-menerus di zaman ini dikikis. Ingin dihilangkan agar seorang muslim tidak memiliki prinsip bara'ah, tidak memiliki prinsip membenci orang-orang kafir. Dan ini musibah ikhwanillah. Berarti tidak paham konsekuensi dan syarat-syarat la ilaha illallah. Karena kalau betul dia mengatakan la ilaha illallah, ya harus membenci sesembahan-sembahan selain Allah, membenci pelaku-pelaku kesyirikan, membenci orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan juga dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kufur terhadap taghut adalah ayat yang masyhur ikhwanillah, di mana hal ini merupakan seruan para anbiya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Baik. Qala wa qad nadharmaha ba'duhum.
dan telah menazamkannya sebagian para ulama, yaitu dibuat dalam bait syair menjadi 2 bait sehingga mudah untuk kita hafal. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma'. Pada sebagian riwayat masyhur dengan sukun alhamdulillah. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqun ma' mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima dunal ilahi minal awthani qad uliha. Yaitu syarat-syarat la ilaha illallah, ilmu, yakin, ikhlas, kemudian sidq, bersama dengan mahabbah, inqiyad dan qabul. Taib, ini 7. Kemudian ditambah yang ke-8, kufur terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sesembahan, baik itu berupa berhala-berhala atau yang lainnya. Nah, ini 8 syarat yang wajib kita wujudkan jika kita ingin persyahadatan la ilaha illallah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Nah, dan tentunya akhwanillah, persyaratan tersebut harus terus-menerus diwujudkan sampai akhir hayat. Nah, makanya ketika telah terkumpul 8 syarat ini, maka harus ada istiqomah di atas kalimat tersebut. Karena terkumpul kemudian dia tinggalkan, ini tidak bermanfaat. Tapi dia berusaha untuk mengumpulkannya, kemudian istiqomah sehingga mengakhiri hidup di atasnya. Nah, baik. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalik illa dakhala al-jannah." Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah kemudian mati di atasnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yaitu tatkala dia memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, kemudian istiqamah sampai akhir hayatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk tidak mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan berislam, yaitu dalam keadaan membawa tauhid. Makanya kita terus-menerus diminta untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ya, minta istiqamah, minta di jalan yang lurus terus-menerus. Nah, jangan sampai kalimat tauhid ini lepas dari diri-diri kita, wal'iyadu billah. Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa saja yang akhir perkataan dia adalah la ilaha illallah, maka akan masuk ke dalam surga. Dan ini hadis yang menggembirakan kita semua. Dan tentunya kita semua berharap agar bisa menutup hidup kita dengan kalimat yang mulia ini, dalam kalimat tauhid. Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Hakim, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq wassalam.